Halo guys, balik lagi ke Panda UTBK 2022. Jadi hari ini aku mau bahas 3 soal UTBK Biologi 2022 Saintek tahun ini. Jadi salah satu soalnya itu fungsi dari submukosa. Nah, sebelumnya submukosa itu apa? Submukosa itu lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jadi pada submukosa ini terdiri atas jaringan-jaringan ikat gitu ya, jaringan ikat longgar sehingga mukosa ini dapat bergerak. Nah, mukosa itu apa? Mukosa itu lapisan paling dalam. Jadi itu nggak cuma ada di lambung, tapi juga ada di beberapa organ tubuh, salah satunya mulut gitu ya. Nah, jaringan penyusun lapisan submukosa itu mengandung sel-sel saraf atau biasa juga disebut sebagai plexus saraf. Terus ada pembuluh getah bening, pembuluh darah, yang fungsinya itu untuk menyalurkan nutrisi menuju lambung. Nah, pada submukosa, selain ini ya sel saraf ini atau plexus saraf, ada juga plexus pembuluh darah atau sel apa pembuluh darah, saluran pembuluh darah gitu. Nah, plexus ini disebut juga sebagai plexus submukosa atau plexus Meissner. Nah, fungsi plexus Meissner itu apa? Fungsinya itu untuk mengatur kontraksi mukosa gitu. Jadi nggak cuma di lambung, tapi juga ada di beberapa organ tubuh manusia. Dan ini soal kategori masih tergolong mudah ya. Cuman untuk teman-teman yang mungkin di sekolahnya nggak dapet ini materi gitu, tapi kalian harus rajin-rajin baca. Terus ini salah satu masih relate, masih keterkaitan ya, itu organ yang menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, organ yang menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen itu yakni organ hati pada manusia. Jadi ini soal terakhir pada UTBK Biologi 2022. Ada yang dapat ini ya, soalnya mirip-mirip kayak gini. Nah, hati itu fungsinya itu untuk menyimpan energi gitu dalam bentuk glikogen atau menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Dan ketika dibutuhkan itu si glikogen ini berubah menjadi glukosa. Saat kapan? Saat glukosa itu mengalami rendah kadar gulanya gitu. Nah, hati fungsinya apa aja? Hati itu berperan dalam penyimpanan asam folat, zat besi, beberapa vitamin, terus seperti kayak vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin K. Nah, ini tuh masih keterkaitan sama pertemuan kemarin yang membahas mengenai kadar gula darah. Jadi soal kemarin tuh kadar gula darah pada soal TBK biologi itu diketahui bahwa ada seseorang pasien atau seorang manusia memiliki kadar gula darah sekitar 300 mg per desiliter. Nah, organ yang mengatur penurunan atau penaikan itu pada organ hati seperti itu. Seperti yang kita tahu juga gitu ya, kan kalau pertemuan kemarin itu bahwasanya kadar gula normal pada manusia itu 70 sampai 200 mg per desiliter gitu. Itu jangan lupa, mungkin tahun depan UTBK bisa keluar lagi gitu. Dan di organ hati ini juga bukan hanya menyimpan glikogen, tapi banyak banget fungsinya, dan salah satu fungsinya itu untuk menghancurkan racun-racun gitu. Nah, ini salah satu soal yang mudah juga, yakni fungsi hormon auksin. Nah, fungsi hormon auksin itu dia mensupport pertumbuhan, jadi nggak cuma di akar aja, tapi di batang gitu. Di batang dan di bagian-bagian tumbuhan yang untuk pertumbuhan gitu.
bisa di daun juga, nggak cuma di akar ya di sini. Nah, terus sumber dihasilkannya auksin itu biasanya di ujung tunas atau biasanya di ujung-ujung gitu. Jadi contohnya itu ketika ada sinar matahari, hormon auksin itu akan berpindah gitu di batang tanaman. Ini contohnya pada batang ya, batang tanaman itu yang sedikit terkena sinar matahari. Jadi dia tuh bagian sini tuh terkena sinar matahari tapi sedikit, dan yang sebelah sini tuh terkena langsung matahari gitu. Atau biasa kita sebut sebagai efek fototropisme. Jadi tumbuhannya itu mengarah ke arah cahaya gitu ya, timbulnya cahaya gitu, munculnya cahaya. Sehingga terjadinya apa nih kalau hormon auksin? Hormon auksin ini pindah ke tempat yang lebih gelap gitu, lebih adem. Alhasil hormon yang di sini, yang tadinya ada di batang bagian sebelah sini, itu berpindah ke sini, ke kanan gitu. Alhasil tumbuhan itu akan membengkok ke arah matahari gitu. Jadi pertumbuhan yang sebelah kanan ini lebih cepat batangnya dibanding yang sebelah kiri karena hormon auksin itu berpindah gitu. Sehingga terjadinya pembengkokan pada tanaman. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman melihat, oh kok tanamannya bengkok sih ke kanan atau ke kiri gitu. Nah itu efek fototropisme dan juga adanya auksin gitu, hormon auksin. Dan ini materi yang ada pada materi kelas biologi kelas 12 gitu, mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hormon-hormonnya. Kayak gitu. Itu aja mungkin untuk hari ini. Soalnya bisa dijawab lah ya dengan berapa menit gitu, berapa menit satu soal. Itu aja mungkin hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.